Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa Lubis sebagai pemakalah pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran menulis. Pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu siswa yang melakukan kegiatan belajar dan guru yang melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa. Belajar adalah proses perubahan perilaku individu sebagai akibat adanya interaksi individu dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. Kegiatan pembelajaran adalah suatu kegiatan guru untuk mengembangkan dan menciptakan serta mengatur situasi yang memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan belajar sehingga belajar dan membelajarkan merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Menulis sering pula dipandang sebagai suatu ilmu dan seni, karena di samping memiliki aturan-aturan pada unsur-unsurnya, juga mengandung tuntutan bakat yang menyebabkan suatu tulisan tidak semata-mata sebagai suatu yang menyampaikan maksud atau makna, tetapi juga membuat penyampaian maksud tersebut menjadi lebih menarik dan menyenangkan pembacanya. Pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan pada kegiatan menulis lanjutan. Dalam kegiatan menulis lanjutan, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulisnya dalam bentuk yang lebih beragam. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah penulisan pantun, puisi, surat, dan juga prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. B. Tujuan dan manfaat menulis di kelas tinggi. Tujuan menulis menurut Hartig ada beberapa macam. Yang pertama, tujuan penugasan, yaitu penulis menulis suatu karena ditugaskan, bukan karena kemauannya sendiri. 2. Tujuan altruistik, yaitu penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami bacaan, dan menghargai perasaan dan penalarannya. 3. Tujuan persuasif, yaitu tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca dan kebenaran gagasan yang diutarakan. 4. Tujuan informasional, tujuan penerangan, yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. 5. Tujuan pernyataan diri, yaitu tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sebagai pengarang kepada para pembaca. 6. Tujuan kreatif, yaitu tulisan yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai aristik dan nilai kesenian. Ketujuh, tujuan pemecahan masalah, yaitu tulisan yang bertujuan untuk mencerminkan dan menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pengarang. Manfaat menulis menurut Akhodiyah, yaitu yang pertama, menulis menyumbang kecerdasan. Yang kedua, menulis mengembangkan daya, inisiatif, dan kreatif. Yang ketiga, menulis menumbuhkan keberanian. Dan terakhir, menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi menulis di kelas tinggi. Evaluasi untuk menulis permulaan diadakan agar dapat diperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menuliskan lambang-lambang bunyi dalam hubungan kalimat sesuai dengan aturan ejaan yang sudah dianjurkan, seperti huruf besar pada awal kalimat, tanda titik, tanda seru, tanda tanya pada akhir kalimat, dan sebagainya. Evaluasi untuk menulis lanjut diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara tertulis. Salah satu evaluasi menulis menggunakan tes, yaitu tes menulis sebagai berikut. 1. Penguasaan lambang bunyi. 2. Penguasaan ejaan dan tanda baca. Ketiga, kemampuan memilih kata. Dan yang keempat terakhir, kemampuan mengarang sebagai sarana komunikasi. Evaluasi menjadi hal yang penting dalam proses belajar mengajar karena
Tanpa evaluasi, akan susah sekali mengukur tingkat keberhasilan anak. Evaluasi pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai siswa, baik ditinjau dari norma tujuan maupun dari norma kelompok, serta menentukan apakah siswa mengalami kemajuan yang memuaskan ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan.